Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Windy Erisari serta rekan saya Mary Andriani dan Meiko Syahputra. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul amitosis dan mitosis. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mary Andriani. Baiklah, yang pertama ada pembelahan amitosis. Amitosis merupakan pembelahan langsung suatu sel. Pembelahan amitosis tidak didahului oleh pembentukan gelondongan maupun pelaburan inti sel. Reproduksi amitosis disebut juga reproduksi aseksual, seperti yang terjadi pada bakteri dan protozoa. Pada amitosis, pembagian inti diikuti oleh pembagian sitoplasma. Prosesnya yaitu inti selnya memanjang dan tampak adanya benang di dalam sel. Karena adanya tekanan, maka inti sel terbagi menjadi dua. Kemudian diikuti dengan pembagian sitoplasma, sehingga terbentuk dua sel anakan. Selanjutnya, ada proses pembelahan amitosis. Proses yang pertama, replikasi DNA dan elongasi, di mana terdapat dinding sel, membran plasma, dan DNA. Proses yang kedua, dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Proses yang ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah. Kemudian proses yang keempat, sel terpisah menjadi dua. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping proses pembelahannya. Selanjutnya, ada pembelahan mitosis. Yang pertama, terjadi pada sel tubuh atau somatis dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Yang kedua, kromosom hasil pembelahan mitosis berpasangan sehingga disebut diploid atau 2N. Yang ketiga, hasil akhir pembelahan ini adalah dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri tahap mitosis. Pada tahap mitosis memiliki 4 fase. Yang pertama fase profase, fase metafase, fase anafase, dan fase telofase. Kita bisa sama-sama melihat pada gambar samping. Pada tahap profase ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin atau pemadatan kromosom. Pada tahap metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada tahap anafase ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ditarik oleh benang-benang spindel atau mikrotubulus. Pada tahap telofase, sel terbagi menjadi dua anakan atau membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersatu. Selanjutnya ada tahapan mitosis. Terdapat 4 fase tahap pembelahan mitosis, diantaranya profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut sebagai fase pembelahan. Interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Baik, di samping merupakan gambar interfase. Pada bagian luar inti sel terdapat sentrosom. Jadi, sentrosom merupakan organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Dan selanjutnya ada sentriol yang berbentuk seperti badan silindris atau kecil. Selanjutnya kita masuk pada tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Kita bisa sama-sama melihat pada gambar samping. Pada awal profase, sentrosom mengalami duplikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel dan letaknya berlawanan. Pada saat bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua kromosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang di sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut sebagai benang-benang spindel.
Di tahap pembelahan sel ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan dan kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dua kromatid identik yang terkait pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua konektor yang merupakan formasi protein yang menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle nantinya. Selanjutnya ada tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Jadi kita bisa sama-sama melihat pada gambar samping. Masing-masing konektor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatin bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Yang selanjutnya tahap anafase. Tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Nah, pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga nantinya akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, ada tahap awal anafase dan tahap akhir anafase. Selanjutnya masuk ke tahap akhir pembelahan sel mitosis, yaitu telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Nah, gambar kromosom di samping ini merupakan kromosom yang telah sampai di kutub masing-masing. Di sini membran inti sel mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah. Bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Selanjutnya pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Artinya, jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada germinal dan berlangsung 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian menghasilkan sel baru dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Proses pembelahan meiosis pada dasarnya sama seperti fase pembelahan mitosis. Hanya saja fase-fasenya terulang, sehingga fasenya terbagi atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Anak dari fase telofase 1 masing-masing membelah sehingga membentuk fase baru, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Gambar di samping ini merupakan pembelahan sel meiosis 1 dan pembelahan sel meiosis 2. Yang pertama, pembelahan sel meiosis 1. Ada tahap profase 1. Di sini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kromosom juga sudah mengganda, kemudian memadat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada anafase 1, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan.
Dan pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Yang selanjutnya pembelahan sel meiosis 2. Ada tahap profase 2. Di sini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Pada anafase 2, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan pada telofase 2, membran inti terbentuk kembali dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.